Kemudian kita akan membaca kitab yang pertama adalah kitab Kholasah Nurul Yakin, yaitu kitab tentang perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syaikhul Mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu an, berkata pengarang kitab, khurujun nabi minal ghari. Khurujun nabi, keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ghari, dari gua, yaitu dari gua Thur. Sudah kemarin kita bahas bahwa pada tanggal 28 Safar Rasulullah keluar dari rumah. Tanggal 28 Safar Rasulullah keluar dari rumah. Kemudian Rasulullah bermalam menginap sembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Ya, selama 3 hari 3 malam sampai tanggal 1 Rabiul Awal, sampai tanggal 1 Rabiul Awal. Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Dan tahun itu, ya, tahun Rasulullah hijrah itu adalah awalnya permulaan penanggalan tahun hijriyah nanti. Jadi di tahun Rasulullah pergi dari rumah kemudian ke Gua Hiro sampai di Madinah itu tahun 1 hijriyah. Sekarang tahun 1441 hijriyah. Berarti peristiwa ini terjadi 1441 tahun yang lalu, ya. 1441 tahun yang lalu ini peristiwa ini terjadi. Karena penomoran tahun hijriyah dimulai ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Bukan dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da anin qata'al bahsu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'a sahibihi. Ba'da, setelah anin qata'al bahsu, terputus, ya, al bahsu oleh pencarian anir rasul, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja ma'a sahibihi. Kharaja, maka keluar Rasulullah ma'a sahibihi, beserta sahabatnya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Wa qad aqama fil ghari thalatha layalin, dan telah berdiam Nabi fil ghar, di gua thalatha layalin, selama 3 malam. Ya, 3 malam itu tinggal di gua, ya. Bukan di tempat yang empuk kasurnya, di gua yang ada ularnya kemarin, di gua yang ala kadarnya, ya. Berdua bersama Abu Bakar sesekali, atau sebagian riwayat mengatakan Abdullah bin Abu Bakar juga menginapnya di gua. Sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Jadi Abdullah bin Abu Bakar kalau malam laporan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menginap di gua tersebut, kemudian turun lagi ke Mekah, seolah-olah Abdullah ini menginap di Mekah. Sebagian riwayat mengatakan seperti itu, ya. Wa kana Abdullah, dan ada Abdullah, yakni Abdullah bin Abu Bakar, ya'tihima fil masa, datang kepada mereka di sore hari. Wa yukhbiruhuma, dan mengabarkan Abdullah kepada keduanya bi akhbari Quraisyin, tentang kabar orang-orang Quraisy, ya. Yang kemarin bahwa tugas Abu Bakar adalah menjadi mata-mata Rasulullah dan mata-mata Abu Bakar di tengah-tengah orang Quraisy. Supaya apa? Supaya Rasul tahu keadaan Mekah, ya, seperti apa. Sudah aman, ya sudah, melanjutkan perjalanan ke Madinah, ya. Wa kanat ukhtuhu, dan adalah saudara perempuannya Abdullah, Asma'u, yakni Asma binti Abu Bakar. Ta'tihima, membawakan untuk keduanya
bit ta'ami dengan makanan, khufyatan halnya secara sembunyi-sembunyi, khaufan karena takut atau bersembunyi, min Quraisyin dari orang-orang Quraisy. Walamma dan tatkala jaa datang huma kepada keduanya ad-dalilu oleh penunjuk jalan. Siapa nama penunjuk jalannya? Abdullah bin Uraikid Ad-Du'ali atau Ad-Di'ali sebagian mengatakan begitu. Jadi disewa juga satu penunjuk jalan. Ini ada yang menarik. Penunjuk jalan ini adalah orang musyrik. Namanya Abdullah bin Uraikid. Penunjuk jalannya Rasulullah ketika hijrah itu adalah orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang belum beriman bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi seorang profesional. Dia tahu, jadi ada zaman dulu ada orang-orang yang ahli dalam mencari jejak. Ada orang-orang yang ahli untuk mencari jalan. Karena Rasulullah menempuh jalan yang tidak biasa. Ya. Ke Madinah itu menempuh jalan yang tidak biasa. Jalan-jalan tikus, jalan-jalan. Jadi ini jalurnya belok kemana? Seperti ketika berangkat dari rumah. Aslinya Madinah itu ada di bagian utara. Berangkatnya ke utara. Jadi Madinah itu di arah utaranya Mekah. Gua Thur di arah selatannya Mekah. Tapi Rasul tidak ke utara, Nabi ke selatan, supaya mengecoh orang-orang Quraisy. Begitupun ketika berjalan dari gua Thur ke Madinah tidak menempuh jalan yang biasa. Kalau jalan biasa gampang gampang dikejar, ya, gampang diterka, ya. Ini pasti lewat sini, enggak. Ya. Dan untuk itu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menyewa seorang ad-dalil, penunjuk jalan yang jago nih. Ya, belok-belokannya hafal. Ya. Dan orang ini Abdullah bin Uraikid ini orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya? Boleh kita bermuamalah dengan orang yang non muslim, yang profesional, ya, yang profesional. Gimana nggak profesional? Abdullah bin Uraikid ini nggak ngasih tahu. Walaupun ada sayembara yang bisa nunjukin Muhammad dan Abu Bakar dikasih hadiah 100 ekor unta. Dan ini dibayar, ya. Abdullah bin Uraikid ini dibayar. Ketahuilah Abu Bakar saat itu berangkat bersama Rasulullah membawa seluruh hartanya 5.000 dirham. 5.000 dirham dibawa semuanya. 5.000 dirham itu banyak, ya. Dibawa semuanya. Ya. Makanya Abdullah itu untuk dakwah Rasulullah zahir batin seluruh hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya infakkan di separuh harta saya." Kata Umar, "Udah cukup banyak nih." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barusan Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Abu Bakar itu orang kaya. Abu Bakar itu orang kaya. Ketika hijrah bawa Abu Bakar 5.000 dirham, ya. Dibayar Abdullah bin Uraikid ini untuk menunjukkan jalan saja. Kita juga nggak ada masalah. Andaikan di kampung kita yang paling profesional, misalkan untuk mendesain rumah kita atau bangunan kita yang ahli memang orang non muslim. Dalam hal dunia bermuamalah nggak ada masalah. Secara fikih tidak masalah. Lain hal kecuali ada orang non muslim, ada orang muslim, sama-sama profesional, sama-sama kuat, jualan barang yang sama. Kita mau beli ke yang muslim, nggak ada masalah juga. Bagus-bagus saja. Tetapi andaikan yang jago nih orang non muslim, boleh nggak nih? Boleh bermuamalah, berbisnis dengan orang non muslim. Perkara-perkara dunia boleh. Bahkan kalau kita bekerja sama orang yang non muslim, boleh. Kita mempekerjakan orang non muslim, boleh. Rasulullah bahkan salah satu pembantunya nanti di Madinah adalah seorang anak muda Yahudi. Ya. Gak ada masalah dalam muamalah. Ini umat Islam jangan sempit gitu. Jangan
Sempit ini memaksakan. Bahkan yang buat ornamen-ornamen luar majelis kita nih, ya, buat ornamen luar majelis kita orang non muslim. Saya bilang kenapa? Dia profesional. Saya lihat profesional cukup kuat, ya sudah. Harganya bagus ya. Abdullah bin Uraikid ini adalah orang non muslim, penunjuk jalan. Kemudian ukhtuhu, saudara perempuannya Abdullah tugasnya bawa makanan, yaitu Asma bin Abu Bakar. Fi sobahil yaumi salisi walamma ja'ahumad dalilu walamma, dan tatkala ja'a datang huma kepada keduanya dalilu penunjuk jalan, birrohilataini, membawa dua kendaraan. Fi sobahil yaum, di pagi hari itu, ya, di fi sobahil yaum, di pagi hari. Asalisi yang ketiga, rokiba, maka berkendara keduanya, wasaro, dan pergi keduanya, qasidaini, menuju keduanya, al-Madinata, ke arah Madinah. Terus ada cerita menarik juga soal Asma bin Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini diberi gelar, diberi gelar, ya. Yang bawain makanan tadi siapa? Asma binti Abu Bakar. Ketika Rasulullah mau pergi pagi hari itu, berarti 3 kendaraan. Yang pertama Abdullah bin Uraikid, yaitu penunjuk jalannya. Kendaraan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Kendaraan yang ketiga adalah Abdullah. Ada yang mengatakan Abdullah ini juga Abu Bakar berboncengan dengan Amir bin Furaihah, ya, ikut juga nih. Jadi sebagian mengatakan bertiga, sebagian mengatakan berempat. Yang keempatnya adalah Amir bin Furaihah, yaitu pembantunya Abu Bakar, ikut untuk melayani Nabi serta Abu Bakar selama perjalanan. 3 nih. Datang Asma binti Abu Bakar bawa bekal, bawain bekal. Begitu bawa bekal, sudah naik, ternyata tidak ada tempat untuk menggantungkan makanannya. Nggak ada tempat untuk menggantungkan makanan. Akhirnya Asma binti Abu Bakar membuka sabuknya, sabuk yang dari kain, dibagi 2. Yang satu dikenakan lagi, yang satu untuk tali gantungan. Maka Asma binti Abu Bakar gelarnya adalah Dzatun Nitaqain, yaitu wanita dengan 2 sabuk. Karena ketika Rasulullah mau berangkat hijrah tidak ada gantungan. Asma binti Abu Bakar robek, hamil, ya, lagi hamil saat itu. Nanti lahir namanya Abdullah. Orang yang pertama dilahirkan dari kaum muhajirin di Madinah. Nama Abdullah ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Di sini berapa Abdullah? Ada 2 Abdullah. Ini ada nama dari dulu. Maka sebagus-bagusnya, di antara sebagus-bagusnya nama adalah Abdullah. Cuman panggil yang benar, ya. Abdullah jangan dipanggil Bedul, ya. Abdullah tetap aja panggil Abdullah. Bedul konotasinya beda, ya. Ini Dzatun Nitaqain, Asma binti Abu Bakar, yaitu wanita yang punya 2 sabuk. Bagaimana totalitasnya para sahabat Nabi, kecintaannya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Pergi pagi hari itu, ya. Walaqad lahiqa, dan sungguh lahiqa telah bertemu atau menemukan bihim kepada mereka fit tariqi, di jalan Suraqah, yaitu Suraqah. Pergi nih, ya, 3, ya. Abdullah bin Uraikid, kemudian Rasulullah, Abu Bakar. Jalan terus. Bagaimana keadaan orang Quraisy itu? Bagaimana keadaan orang Quraisy itu? Orang Quraisy tetap dengan sayembaranya. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, siapa yang bisa menunjukkan tempatnya Muhammad, ya, maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta betina. Itu tetap berlaku, ya.
Kemudian datang kabar bahwa ada 3 rombongan. Ya, ketika berkumpul-kumpul ada yang memberikan kabar, gosip, ada 3 orang pergi ke sana. Ada kabar burung seperti itu. Ya, berkembang di Mekah. Kabarnya ditangkap oleh seorang laki-laki, namanya Suraqah bin Malik. Ya. Namanya Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Ya. Suraqah pengen dapat hadiahnya sendiri. Ya. Suraqah pengen dapat hadiahnya sendiri. Ini saya aja nih, saya sanggup nih bahwa mereka pulang atau membunuh mereka, kata Suraqah. Maka kepada orang-orang dia bilang, itu gosip, nggak benar, itu cuma orang-orang yang mau pergi berdagang saja, kata Suraqah. Padahal dalam hatinya ini pasti Muhammad, Abu Bakar dan penyuk jalannya. Ya, bilang ke orang seperti itu, seperti menetralisir bahwa itu orang-orang satu suku yang mau pergi berdagang aja deh. Padahal dalamnya dia pengen dapat hadiah sendiri, culas nih. Suraqah culas. Pulang dia ke rumah, kemudian dia suruh pembantunya untuk, nih kuda saya bawa, nanti di lembah sana saya akan ambil kuda ini supaya nggak ketahuan, ya, supaya nggak ketahuan nih bahwa Suraqah mengejar Muhammad, karena dia yang menetralisir kabar tadi. Padahal dia pengen dapat hadiahnya sendiri. Ya. Ke pembantunya, bawa nih kendaraan saya, pedang saya, tunggu di lembah sana. Saya akan jalan kaki ke sana supaya orang-orang Mekah tidak curiga Suraqah mengejar Nabi Muhammad sendiri. Sampai terus, ya. Suraqah bin Malik bin Ju'sum ini ngejar terus, kejar. Karena dia pengen dapat hadiah. Ketika mengejar Nabi Muhammad SAW, ya, dipacu itu kuda untuk mengejar Muhammad, bahwa Nabi Muhammad udah kebayang 100 ekor unta betina. Jadi orang kaya nih urusannya. Ya. Jadi orang kaya, sama dengan tebusannya orang Mekah terhadap ayahnya Rasulullah, ya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Dikejar oleh Suraqah. Ketika mengejar itu, satu terjadi, 2 kali Suraqah jatuh, tersungkur itu kudanya, jatuh 1 kali, bangun lagi, kejar lagi, jatuh 1 kali lagi, sampai terdengar oleh Suraqah lafal-lafal Rasulullah membaca ayat-ayat Quran. Berarti sudah dekat sekali. Begitu sudah dekat sekali, Suraqah melihat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ini pertama dilindungi oleh asap, ya, dilindungi oleh asap. Ya. Dan kita mampu membaca Rasulullah itu kemana saja pergi, awan senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika nanti kalau ke Mekah ada masjid namanya Masjid Ghamamah. Ketika Rasulullah sholat id dengan para sahabat, terik, panas, awan datang. Karena tidak membiarkan Rasulullah kepanasan. Satu. Yang kedua, seperti ada angin topan di sekitarnya Nabi Muhammad SAW, Suraqah jatuh untuk ketiga kalinya. Akhirnya apa kata Suraqah? Ini apes. Ya. Ini apes. Ya. Dewa, keyakinannya animisme, ya. Dewa tidak berkehendak saya untuk mengejar Muhammad. Ini apes, ya. Nanti ketika sudah dekat, jatuh lagi, dia teriak, wahai Muhammad, Abu Bakar, sungguh saya Suraqah bin Malik, saya tidak bermaksud buruk lagi kepada kalian, ya. Tidak akan berbuat sesuatu yang kalian benci, saya hanya ingin bertemu. Ditunggu oleh Nabi Muhammad. Rasulullah tahu Suraqah tersungkur, terpelanting dari kudanya, ya, pedangnya jatuh, Rasulullah tahu, ya. Tapi ketika Suraqah ngomong seperti itu, kata Nabi, ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Suraqah datang dengan sebuah keyakinan bahwa ini dewa tidak atau Tuhan saya atau apalah gitu, tidak berkehendak saya mengejar orang-orang ini, karena dia melihat satu keajaiban juga, ya. Nanti Suraqah masuk Islam ketika Rasulullah melakukan haji wada, ya. Muslim, dia sudah Muslim. Kata Suraqah, ya Muhammad, ya Abu Bakar, saya tidak akan membahayakan kalian atau tidak akan berbuat sesuatu yang kalian tidak suka, tapi tolong buat surat, tanda sesuatu yang itu akan menjadi ikatan antara kita, ya. Dibuat oleh Abu Bakar satu tulisan di atas tulang. Itu jadi surat untuk Suraqah, nanti dibawa oleh Suraqah. Dan setelah itu Suraqah lah yang menghalau berita-berita tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW dari orang-orang
Mekah. Ini mukjizatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti Suraqah masuk Islam ketika Rasulullah melakukan haji wada. Akhirnya masuk Islam. Ini peristiwa tentang Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Wa arada ayyaqtula rasula, wa arada dan berkehendak Suraqah ayyaqtula rasul, membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa washila. Tapi hasilnya fa washila, malah Suraqah ketakutan. Ditanamkan ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Akhirnya dia kembali ke Mekah. Ada satu peristiwa lagi sebetulnya. Ketika Rasulullah mulai kehabisan bekal. Ini masyhur. Cerita ini masyhur. Dalam kitab-kitab sejarah nyaris ada seluruhnya. Yaitu cerita tentang Ummu Ma'bad. Ya. Cerita tentang Ummu Ma'bad. Bahwa ketika Rasulullah kehabisan perbekalannya, ya, perbekalannya habis, makanannya habis. Bertemu Nabi Muhammad SAW dengan seorang wanita tua yang tinggal di tenda. Namanya Ummu Ma'bad. Punya anak namanya Ma'bad. Suaminya tidak ada. Hanya ada Ummu Ma'bad di tenda itu. Abu Bakar berkehendak untuk beli makanan. Ya, dia bersalam. Sama belum beriman kepada Allah juga. Belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang yang dermawan ternyata Ummu Ma'bad ini. Masuk ke tendanya Ummu Ma'bad. Ya, kebiasaan orang Arab itu tenda-tenda nomaden untuk mengembalakan onta dan yang lainnya. Ya fulanah, kata Abu Bakar gitu, saya kalau engkau punya persediaan susu atau persediaan kurma, ya, saya mau beli sekedar untuk minum, untuk makan ganjel perut. Nabi Muhammad SAW itu di perjalanan sampai dengan Madinah naik onta, nggak nginep, nggak apa, terus berjalan selama berapa hari? 8 hari. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 baru sampai di daerah Kuba nanti. Selama perjalanan itu, ya Nabi Muhammad SAW beratapkan langit, beralaskan tanah padang pasir panas gersang, ya, menempuh jalan yang tidak biasa, itu ekstrim, ya, ekstrim. Daerah Makkah Madinah itu kalau padang pasir luas, gitu. Belum hijau seperti sekarang, belum ada jalan tol seperti sekarang. Panas luar biasa, terik. Ukurannya saya pernah sekitar jam 11, sedang panas-panasnya Makkah, sekitar jam 11 atau jam 1, lupa, siang hari lah. Pakai sendal jepit karena saya mau ambil mikot di daerah Hudaibiyah. Ini jalur Nabi, jalur Hudaibiyah. Mau ambil mikot di Hudaibiyah. Sebelum ke tempat mikot, ya, kita minum susu onta dulu. Saya pakai sendal jepit, ya. Itu onta agak ke tengah di pasir. Kemudian saya turun dari bus, ya. Kalau pakai sendal jepit itu kalau pasir kan naik ke atas, ya. Kalau kita injak pasir naik ke atas, gitu. Ketika pasir naik ke atas itu kaki saya nggak tahan karena panasnya pasir tersebut. Ya, Nabi Muhammad SAW 8 hari dalam perjalanan seperti itu, ya. Malamnya kedinginan. Dia kalau malam dingin. Ya. Ekstrimnya cuaca Makkah Madinah itu, kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin sekali, dan perubahannya cepat. Belum anginnya padang pasir, belum badainya, belum topannya. 8 hari 8 malam menempuh perjalanan ini. Ya, kalau sekarang naik bus 5-6 jam, ya. Rasulullah 8 hari. Kenapa begitu lama? Karena nggak melewati jalur yang tidak biasa ditempuh, ya. Terus zigzag jalurnya. Nanti ketemu jalur biasa lagi, masuk lagi ke dalam, terus seperti sampai dengan daerah Kuba nanti, sampai di Madinah nanti. Nah, Ummu Ma'bad ini, ya, menerima Abu Bakar. Apa kata Ummu Ma'bad? Ya, ini paceklik sekarang, ya. Kurma kami sudah habis, susu kami tidak ada, ya. Susu kambing kami nggak ada untuk dijual, nggak ada juga untuk diberikan. Pulang nggak ada, ya. Kemudian Rasulullah melihat di pinggir-pinggiran tenda itu ada kambing yang kecil yang kurus kering, ya. Ada kambing kecil kurus kering, nggak diharapkan susunya. Kata Ummu Ma'bad, kambing-kambing kami juga udah nggak mengeluarkan susu. Kenapa paceklik? Kalau paceklik itu pohon-pohonan nggak ada, kambing pun kurang makan, nggak ada.
Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ya Ummu Ma'bad, itu ada kambing kecil, bolehkah kami ambil susu dari kambing tersebut? Kata Ummu Ma'bad, silahkan saja kalau ada. Tapi kamu lihat kan, kambing itu kecil, kurus, nggak ada susunya lah. Tapi kemudian kalau diizinkan, saya akan memerah susu itu. Ya khair, silahkan, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi kambing yang kecil tersebut, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipegang kantung susunya. Dilalah, kemudian kantung susu itu dipenuhi dengan susu. Akhirnya diperah oleh tangan yang mulia Nabi Muhammad SAW, keluar susunya. Kemudian diberikan minum susu itu kepada anak kambing lagi dulu, kepada anak kambingnya. Kemudian diperah lagi oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diberikan kepada Abu Bakar, kepada Abdullah, kepada Amir bin Furaihah sampai kenyang. Kemudian sebelum pulang diperahkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW satu wadah penuh dari kambing yang kecil. Ya. Dari kambing yang kecil ini satu wadah penuh diperahkan lagi, diberikan kepada Ummu Ma'bad. Ya. Di antara mujizatnya Nabi Muhammad SAW, kambing yang kecil yang nggak ada susunya, berdoa kepada Allah, kemudian keluar susu yang banyak. Dan ini bukan kali pertama Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah kecil, begitu juga yang terjadi di kampungnya Halimah As-Sa'diyah. Setelah itu Rasulullah pergi melanjutkan perjalanan. Abu Ma'bad pulang, ya, diceritakanlah oleh Ummu Ma'bad, tadi ada sekelompok orang, di antaranya ada orang yang sangat ganteng sekali. Wajahnya bercahaya, tawadhu luar biasa, ya, membuat senang luar biasa, ya. Kemudian diceritakan bahwa kambing yang kurus ini dipegang oleh dia, ada susunya, inilah susunya. Kata Ummu Ma'bad kepada Abu Ma'bad. Apa kata Abu Ma'bad? Sungguh orang laki-laki itu adalah orang laki-laki Quraisy yang diberkahi oleh Tuhan. Ya. Terus kemudian selesai seperti itu, Abu Ma'bad mengejar Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, kemudian dia berbaiat masuk Islam. Ini diantara kisah mujizat Nabi Muhammad SAW selama perjalanan itu. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kali ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah nggak pernah meninggalkan hamba yang dia cintai. Allah nggak pernah meninggalkan hambanya yang dicintai dalam keadaan seperti apapun. Allah senantiasa dekat dengan kita, asal kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang jauh. Maka tumbuhkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan sempit pun, bahkan dalam keadaan susah pun, kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang prasangka kita yang buruk sih kepada Allah. Padahal kata Allah, ana ala dzanni abdi. Saya bergantung prasangka hamba kepada saya. Belajar kita sekarang senantiasa husnudzon kepada Allah. Kok saya dikasih sakit ya? Hikmahnya, kok saya dikasih sakit ya? Orang yang berhusnudzon akan mengatakan, Allah lagi nyuruh saya untuk istirahat. Allah lagi membersihkan diri saya dari dosa. Allah sedang memberikan kesempatan kepada keluarga saya untuk berkhidmat kepada saya. Apapun, Allah nggak pernah menciptakan segala sesuatu secara batil, kecuali ada maksud Allah di situ. Kenapa saya diberikan ujian seperti ini? Yang tidak diberikan oleh Allah, saya lihat tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian kepada orang lain. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Janji Allah dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarot. Itu kan janji Allah. Semua akan diberikan ujiannya masing-masing. Kalau Nabi saja diberikan ujian demikian hebat dan Allah memuliakan Nabi Muhammad, maka kita tidak boleh mengharapkan ujian, tetapi ketika ujian itu datang kepada kita, marhaba. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita berupa
ujian, berupa bala. Pasti ada maksud Allah di balik ini yang baik untuk kita. Apakah Allah sedang mendidik kita untuk jadi hamba yang lebih kuat lagi? Apakah Allah sedang istilahnya memoles kita untuk menjadi mutiara yang bersinar, ya, sehingga ditempa oleh ujian serta bala. Husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan berikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jangan gampang mengeluh, ya. Jangan gampang meratap, jangan gampang menyalahkan Allah, jangan mudah menyalahkan manusia. Ya, biar kita menjadi mutiara yang bersinar. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.